selamat pagi teman-teman. Ini video untuk pertemuan ke-7 dan ke-6 dan ke-7 ya, mohon maaf. Jadi sebetulnya kemarin itu kita sudah membahas tentang fungsi ungkapan, fungsi folklore yang berkembang di masyarakat ya. Di sini akan saya tunjukkan salah satu spesifik ya, tradisi ngemblok sebagai fungsi folklore. Ngemblok itu salah satu folklore yang berkembang di daerah. Nah, itu apa saja sih fungsinya seperti itu ya. Nanti bisa Anda bandingkan dengan folklore atau ungkapan-ungkapan tradisional itu yang kemarin sudah pernah saya tugaskan, dibandingkan dengan yang Anda temukan gitu loh, fungsi dari semuanya itu. Nah, ini nanti kisi-kisinya yang UAS ya teman-teman ya. Jadi fungsi-fungsi folklore di sini menurut Baskom melalui Dananjaya menyatakan bahwa fungsi folklore adalah sebagai berikut. Yang pertama sebagai sistem proyeksi, yakni sebagai alat pencerminan angan-angan suatu kolektif. Kemudian yang kedua sebagai alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga kebudayaan. Kemudian yang ketiga sebagai alat pendidikan anak. Yang keempat sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat akan selalu dipatuhi anggota kolektifnya. Nah, di sini contohnya itu tradisi ngemblok merupakan bentuk tradisi yang merupakan adat istiadat yang memiliki fungsi bagi masyarakat penduduk. Nah, berdasarkan uraian di atas bahwa tradisi ngemblok ini berfungsi sebagai sarana pengesahan pranata, alat pemaksa, dan juga pengawas. Jadi, tradisi ngemblok memiliki keterkaitan dengan fungsi folklore di atas. Sehingga keberadaan tradisi tersebut merupakan bagian folklore yang terikat oleh fungsi folklore. Nah, sekarang coba folklore yang kemarin sudah Anda temukan, diperhatikan dari keempat fungsi folklore menurut Baskom ini. Baskom dalam Dananjaya ini ya teman-teman, coba dianalisis itu. Nah, kemudian tradisi ya, pengertian tradisi mempunyai beberapa fungsi antara lain dalam bahasa klise di sini dinyatakan tradisi adalah kebijakan turun temurun, tepatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma dan nilai yang kita anut serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Kemudian yang kedua memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan pranata dan aturan yang ada. Seperti dikatakan Weber, peranan tradisi dalam meletakkan fondasi wewenang yakni kekuasaan yang diakui dan diterima. Menyediakan simbol identitas kolektif dan yang meyakinkan memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Kemudian membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap kehidupan modern. Nah, kemudian di sini teman-teman, namun secara umum tradisi itu biasanya dimaksudkan untuk menunjukkan kepada suatu nilai, norma, dan adat kebiasaan tertentu yang hingga kini masih diterima juga diikuti bahkan dipertahankan oleh masyarakat tertentu. Menurut Heru Satoto di sini mengatakan ya, Heru Satoto kemudian Malinowski di sini mengatakan bahwa fungsi sosial dari adat tingkah laku manusia dan pranata-pranata sosial dibedakan dalam 4 tingkat abstraksi, yaitu yang pertama fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial atau unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan pada tingkat abstraksi pertama mengenai pengaruh atau efeknya terhadap adat, tingkah laku manusia, dan pranata sosial lain dalam masyarakat. Kemudian yang kedua adalah fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial atau unsur kebudayaan pada tingkat abstraksi kedua mengenai pengaruh atau efeknya terhadap kebutuhan suatu adat atau pranata lain untuk mencapai maksudnya, seperti yang dikonsepsikan oleh warga masyarakat yang bersangkutan. Nah, kemudian fungsi sosial dari suatu adat atau pranata sosial pada tingkat abstraksi ketiga mengenai pengaruh atau efeknya terhadap kebutuhan mutlak untuk berlangsungnya secara terintegrasi dari suatu sistem sosial tertentu.
Kemudian fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial atau unsur kebudayaan pada tingkat abstraksi. Yang keempat, mengenai pengaruh atau efeknya mengenai segala efektivitas kebudayaan itu. Nah, kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan sesuatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri makhluk manusia yang berhubungan dengan seluruh hidupnya. Keberadaan tradisi ngemblok di Desa Rakitan mempunyai fungsi bagi masyarakat pendukungnya, baik sebagai pedoman hidup maupun fungsi yang berhubungan dengan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Baik teman-teman, nanti tugasnya ya silakan nanti Anda bandingkan dengan folklore-folklore yang Anda temukan, kemudian Anda kaitkan dengan fungsinya di situ. Ditulis di kolom komentar sebagai nilai kuis. Oke teman-teman, saya akhiri pertemuan ke-6 dan ke-7 ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.